Jadi ternyata ya teman-teman, Kanjeng Ratu Kidul itu dulu pernah pergi ke Kayangan dan memasuki istana Kayangan, teman-teman. Dan ternyata Kanjeng Ratu Kidul itu juga bersaudara dengan para peri ataupun putri yang ada di Kayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah masih diberi umur panjang oleh Sang Pencipta. Ya, ini sepertinya ada kabut lewat, teman-teman. Emang ini sedang musimnya musim berkabut kalau di sini ya, teman-teman. Kalau pagi pun di sini tuh kabut sangat banyak sekali. Seperti itu. Ya, ini saya sekarang berada di sebuah lokasi. Ini termasuk masih pedesaan, ya. Dan saya kesini itu karena memang tempat ini tuh sudah incaran saya dari lama. Cuman baru kali ini saya bisa kesampaian datang ke sini, ya teman-teman. Sebenarnya tempat ini tuh penuh dengan misteri. Di mana sih tempatnya nggak penuh dengan misteri? Mayoritas ya teman-teman, tempat yang tanah kosongnya itu luas, banyak pohon-pohon besarnya, itu pasti penuh dengan misteri, ya. Jika kalian bisa melihat dengan batin kalian pun, pasti kalian akan merasa ketakutan seperti itu. Karena jika mata batin terbuka, itu akan sangat mudah sekali untuk melihat hal-hal gaib, ya teman-teman. Ini habis hujan, ya, patut kita syukuri, ya, karena hujan itu membawa berkah. Amin, amin rabbal alamin. Ini mas, kita langsung melakukan penelusuran saja di sini. Ini sebenarnya itu kita berada di pedesaan yang desa ini pun sering gempar, teman-teman, karena adanya makhluk-makhluk yang tak kasat mata, seperti itu. Makhluk-makhluk tak kasat mata, tahu-tahu ada suara, tahu-tahu ada yang megang, seperti itu, ada yang nyolek, seperti itu teman-teman. Ini mas, sini mas, suara air di sini, ya, ini air. Dulu air di sini itu sangat dijauhi oleh para warga, ya. Soalnya air di sini itu selalu penuh dan juga rawan hewan yang bisa memakan korban, seperti ular besar dan juga ada buayanya di zaman dahulu, teman-teman. Di zaman sekarang ini, kalau buaya itu di sini udah nggak ada. Cuman kalau ular itu tidak menjamin kemungkinan sudah nggak ada di sini. Soalnya kalau ular itu susah dilacak, teman-teman. Ya, kadang ular itu memang hidup di dalam tanah, ya, berlubang-lubang seperti itu. Kadang juga di air, di pohon juga bisa. Jadi susah dilacak, ya. Ular pun kalau mau menunjukkan dirinya itu biasanya itu pun ada waktu-waktu tertentunya, teman-teman, ya. Nggak sembarangan bisa keluar kapan saja, itu enggak. Ular itu ada waktu-waktu tertentunya bagi mereka, kapan pasnya mereka akan keluar dari sarang, seperti itu. Air ini dulu itu sering memakan korban, ya, dari yang tenggelam, dari yang karena binatang yang mematikan, ya teman-teman. Ada juga yang tenggelam karena unsur goib,
tidak ketemu-ketemu, dicari, ya. Tahu-taunya setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para petinggi agama Islam, keluar sang jasad tersebut dan tidak kemana-mana, ada di lokasi di mana korban itu tenggelam. Jasadnya nggak kemana-kemana, ya teman-teman. Seperti itulah kehidupan di dunia. Banyak pohon bambu di sini. Ini pohon bambu, situ pohon bambu, seberang pohon bambu banyak, ya. Ini pohon besar. Rawan di sini. Ya, ini seperti nggak terawat, ya. Sangat disayangkan. Pekarangan yang luas ini nggak terawat. Kalau untuk berkebun, wah bisa lumayan menghasilkan. Ya, itu dia. Itu rumah pedesaan. Sudah mulai terlihat lampunya di sini, ya, teman-teman. Lihat itu. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan adanya interaksi di sini, teman-teman. Belum lama saya memulai pembicaraan ini. Sepertinya sudah ada yang ingin mengajak berinteraksi dengan saya di sini. Tentu saja ini adalah sesuatu dari dunia lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kira-kira ini yang ingin interaksi, ya? Saya merasakan seperti arah dari sungai. Kita ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kita mundur, Mas. Mundur. Mundur. Kita tunggu di sini saja. Mundur, ya. Sini saja kita nunggunya. Sepertinya sesuatu yang tidak disangka-sangka akan berinteraksi dengan saya di sini. Tadi kan habis hujan, ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Siapa kamu? Assalamualaikum. Muncullah. Muncullah di hadapanku jika engkau ingin berinteraksi.
sini ya teman-teman. Aura yang saya rasakan itu agak lain, nggak seperti biasanya. Muncullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Lah, dia mengajak saya interaksi dengan kebatinan teman-teman. Lewat batin ternyata. Baiklah. Siapa kamu? Kenapa tiba-tiba muncul dan ingin berinteraksi dengan saya? Apa? Kamu adalah peri. Peri kayangan. Subhanallah, benarkah itu? Benarkah? Tapi memang ya teman-teman, saya tidak menangkap aura jin di sini. Tidak menangkap energi jin ataupun siluman. Mungkin dia benar. Ya, peri. Ada apa peri? Muncul di hadapan saya. Oh. Jadi engkau adalah peri pelangi. Peri pelangi. Ini kan habis hujan ya teman-teman. Emang tadi ada pelangi ya mas? Ya. Ada. Iya mas. Oh tadi ada pelangi. Enggak lihat mas. Saya nggak ngeh kalau ada pelangi tadi. Aduh, tidur kali itu ya tadi ya. Astagfirullahaladzim. Pantas saja peri pelangi turun. Ya, maafkan saya peri pelangi. Ada apa? Oh. Oh, seperti itu. Jadi, peri pelangi sebenarnya sudah mengamati desa ini. Dan orang-orang di desa ini hanya perlu untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya nggak ada lagi sosok jin ya teman-teman, ataupun makhluk-makhluk gaib yang mengganggu warga yang ada di desa ini. Pantas saya melihat engkau itu berpakaian merah, kuning, dan hijau. Ya. Itu adalah sebagian dari warna pelangi ya teman-teman. Peri pelangi. Apalagi? Apa? Oh jadi itu.
Jadi karena tasbih Kanjeng Ratu ini, peri bisa menghampiri saya. Oh, jadi ternyata ya teman-teman, Kanjeng Ratu Kidul itu dulu pernah pergi ke Kayangan dan memasuki istana Kayangan, teman-teman. Dan ternyata Kanjeng Ratu Kidul itu juga bersaudara dengan para peri ataupun putri yang ada di Kayangan. Jadi lambang hijau yang engkau pakai itu juga melambangkan dari Kanjeng Ratu Kidul. Ya, luar biasa. Jadi karena benda milik Kanjeng Ratu Kidul yang ada di saya ini, engkau bisa hadir di hadapan saya. Apakah orang-orang yang memiliki benda ini, tasbih ini, dapat engkau kunjungi juga? Soalnya tasbih ini sudah tersebar luas, sudah saya bagikan ke sahabat-sahabat saya. Jadi jika yang memiliki tasbih ini dengan ikhlas menggunakannya untuk berzikir, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, jangankan engkau putri, Kanjeng Ratu Kidul pun akan menemuinya dan akan membantu dalam kehidupannya. Jadi cuman terkadang Kanjeng Ratu Kidul menghampiri lewat mimpi. Jika orang itu bisa ngeh bahwa itu Kanjeng Ratu, maka percaya nggak percaya, kehidupan kedepannya itu akan lebih ya baiklah silahkan kembali ke atas. Pelangi sudah menunggu. Silakan peri ataupun putri pelangi. Subhanallah. Ya. Ternyata peri Kayangan, teman-teman. Ya, ternyata beliau mengenali tasbih dari Kanjeng Ratu ini. Sebenarnya ini dulunya itu bukan berbentuk tasbih, tapi berbentuk kayu ya, yang besar ya. Cuman saya membikinnya menjadi tasbih seperti ini supaya ya bisa lebih banyak manfaatnya seperti itu, teman-teman. Ya, saya pun sebenarnya tuh sering bermimpi tentang Kanjeng Ratu Kidul yang kadang muncul di mimpi saya. Nah, semoga saja kalian yang sudah memiliki tasbih ini bisa berjumpa dengan beliau walaupun hanya dalam mimpi. Karena jika kalian sudah berjumpa dengan beliau, maka beliau akan membantu dalam segala kesulitan dalam hidup kalian. Ya, tentu saja itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, ternyata
Di desa ini pun saya harus membagikan beberapa tasbih ya di musola ataupun masjid yang ada di sini. Iya, terus saja tasbih Kanjeng Ratu ini. Baiklah. Sudah teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pedesaan ya Mas.